Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Yohanes Prandono menemui saudara dimanapun saudara berada dan mendengarkan program ini. Kesempatan yang indah ini saudara, saya akan membawa saudara kepada sebuah perenungan dengan sebuah tema memiliki imajinasi yang hebat. Seorang ilmuwan yang terkenal namanya Albert Einstein saudara mengatakan bahwa pengetahuan itu terbatas, tapi imajinasi itu tidak terbatas. Dia membawa sebuah perubahan, membawa kreativitas dan membawa kemajuan dalam peradaban. Imajinasi itu sangat penting. Membayangkan suatu perkara yang luar biasa. Saudara, mengapa kita mengimajinasikan hal-hal yang besar, hal-hal yang akan datang? Kita sudah diajarin waktu begitu masuk kelas 1 SD, kita sudah diajarin menyanyikan lagu Bintang Kecil. Bintang kecil tetapi jauh tinggi dan saya mau ke sana. Saudara, itu adalah lagu yang mendidik kita supaya kita mencapai potensi yang paling hebat, yang paling tinggi yang bisa kita capai. Saudara, kadangkala kita merasakan bahwa lingkungan kita, situasi dan kondisi kita membatasi langkah kita menuju apa yang Allah telah siapkan untuk kita. Oh, saya tidak punya kemampuan. Oh, saya tidak punya talenta. Oh, saya tidak bisa. Oh, ini tidak mungkin. Dan banyak hal lagi. Ketika saya membimbing orang-orang, orang selalu beralasan bahwa mereka tidak bisa mencapai dan menuju kepada perkara-perkara besar yang Allah telah siapkan untuk mereka. Kita mau belajar saudara, supaya kita memiliki imajinasi yang hebat dari seorang yang namanya Gideon. Kita akan belajar dalam kisah kehidupannya dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11-16. Demikian firman Tuhan. Malaikat Tuhan datang dan duduk di bawah pohon ek di Ofraim yang milik Yoas orang Abiesri, di mana anaknya Gideon sedang menampi gandum di tempat pemerasan anggur untuk menghindari orang Midian. Ketika malaikat Tuhan muncul kepada Gideon, ia berkata, "Tuhan menyertaimu, pahlawan yang gagah." Gideon menjawab, "Sungguh, Tuanku, jika Tuhan menyertai kita, mengapa semua ini terjadi pada kita? Di mana semua mukjizat yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami ketika mereka berkata, 'Bukankah Tuhan telah membawa kami keluar dari Mesir?' Tetapi sekarang Tuhan telah meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke tangan orang Midian." Tuhan berpaling kepadanya dan berkata, "Pergilah dengan kekuatan yang kau miliki dan selamatkan orang Israel dari tangan Midian. Bukankah aku mengutusmu?" Gideon menjawab, "Sungguh Tuanku, bagaimana aku dapat menyelamatkan Israel? Keluargaku adalah yang terlemah di Manasye, dan aku adalah yang terkecil di keluargaku." Tuhan menjawab, "Aku menyertaimu, dan kamu akan memukul kalah semua orang Midian. Tidak akan ada yang hidup." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hasil dari pembatasan, dari situasi atau kondisi yang kita alami sekarang ini, saudara, pembatasan yang kita alami dalam bentuk bisa larangan-larangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dibatasi ini, dibatasi itu pembatasan, saudara. Pembatasan dalam koridor hukum itu baik, tapi pembatasan yang membuat kita tidak bertumbuh, pembatasan yang membuat kita tidak maju, itu tidak baik. Kita harus belajar cara mengatasinya. Gaya hidup kita terbatas, kita tidak bisa bergerak dengan bebas. Kadang-kadang juga kita merasa, bagaimana bergerak dengan bebas? Uangnya tidak cukup untuk pergi ke kota yang lebih jauh. Uangnya tidak cukup untuk pergi ke luar negeri. Tidak cukup. Banyak keterbatasan. Saudara, ketika Israel dijajah oleh bangsa Midian,
Salah satu orang namanya Gideon ini ketakutan, saudara. Dia menampi gandum, saudara, tapi di pemerasan anggur. Menghindari orang Midian, takut. Saya menjumpai banyak orang Kristen yang takut, bahkan untuk menyatakan dirinya sebagai orang Kristen. Takut menyinggung orang lain. Oh, takut tidak toleransi. Takut kalau berkomunikasi dengan bebas. Oh, karena dia berbeda dengan saya. Ada orang juga yang terlalu xenofobia. Kalau tidak seasas dengan saya, segolongan dengan saya, seagama dengan saya, sesuku dengan saya, separtai dengan saya, sekelompok atau segolongan, oh itu orang asing. Saudara, gaya hidup yang terbatas membuat kita takut untuk menghadapi hal-hal yang baru. Itulah pembatasan yang bisa kita alami. Tapi juga, saudara, pembatasan karena situasi kondisi, yaitu cara berpikir. Gideon berpikir begini, saudara. Aku adalah orang terlemah, aku kecil, aku dari suku kecil, aku lemah, tidak berdaya. Tetapi kita belajar dari kitab Hakim-Hakim yang kita baca di atas tadi. Jika Tuhan menyertai kita, iman itu saudara bisa mengatasi kesusahan dan kesulitan kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya. Saudara, Gideon sebelum ketemu dengan malaikat Tuhan ini, dia berpikir yang kebalikannya. Dia tidak mempercayai penyertaan. Oh, penyertaan Tuhan itu kan dulu waktu Israel keluar dari Mesir. Sekarang tidak ada penyertaan Tuhan. Buktinya Midian berkuasa atas kita. Buktinya kita dijajah. Saudara, penjajahan bisa berwujud apa saja. Midian bisa berwujud apa saja dalam hidup saudara. Saya tidak tahu apa yang membuat saudara tidak merasakan lagi penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, mari kita belajar. Kunjungan malaikat mengubah paradigma, mengubah visi, mengubah mimpi Gideon. Dia mulai belajar apa arti kekuatan imajinasi. Tuhan menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Sesuatu yang sangat besar. Kosmologi, kosmos, dunia alam ciptaan Tuhan yang semesta alam sangat besar, sangat megah, dahsyat, luar biasa. Dan itu adalah hasil karya Tuhan, kreativitas Tuhan yang mengimajinasikan sesuatu yang diciptakannya dan itu terwujud. Karena itu apa yang bisa kau bayangkan, kau bisa mencapainya. Manusia sangat hebat sekali, saudara. Bisa membangun Great Wall, bisa membangun Angkor Wat, bisa membangun jembatan yang sangat panjang, yang bisa membangun bangunan apa saja yang hebat-hebat, gedung-gedung pencakar langit, bisa membangun bendungan-bendungan yang hebat. Hari-hari ini, saudara, itu adalah hasil imajinasi daripada orang-orang yang bermimpi untuk mengubah keadaan yang miskin, keadaan yang tidak berdaya. Dan dengan sains dan teknologi mereka bisa bahkan pencapaian-pencapaian yang luar biasa sampai ke ruang angkasa, pesawat ulang-alik. Dan saudara, banyak sekarang juga pesawat yang tidak pakai awak sudah dibuat. Saudara, apa yang bisa dibayangkan bisa dicapai. Saya mengamati sebuah pesawat yang luar biasa, pembom. Saudara, imajinasi daripada gambaran sebuah burung dan kemudian menjadi pesawat terbang pengebom yang bisa menjelajah bumi dalam kecepatan yang tinggi untuk menjalankan misinya. Saudara, karena itu praktekkan imajinasi. Jadilah pemimpi, milikilah imajinasi yang hebat tentang siapa Tuhan.
Siapa Tuhan? Daniel, saudara. Dia bisa mengatasi penderitaan. Dia bisa mengatasi rasa kecewa, rasa malu, lelah, capek, direndahkan, dijadikan budak di negeri asing. Dia bisa mengatasi semua itu karena dia percaya akan Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat dan dahsyat, yang luar biasa. Allah, dia mengenal Allah. Dan saudara, kalau kita mengenal Allah, maka kita akan tetap kuat dan kita akan bertindak seperti Daniel. Dan dalam kisah tadi seperti Gideon sesudah mengenal Allah. Seorang hamba Tuhan namanya Chuck Swindoll pernah mengatakan, jika kamu menganggap Tuhan lebih kecil dari Dia yang sebenarnya, kamu akan berpikir kecil. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan dari kemungkinan yang tak terbatas dan melimpah, dan Dia memiliki kuasa supranatural sebab Dia adalah Tuhan. Milikilah imajinasi yang besar tentang siapa kamu dalam Tuhan, siapa saudara dalam Tuhan. Kamu adalah pahlawan yang gagah di dalam Tuhan. Saudara, malaikat berbicara kepada Gideon untuk menanamkan sebuah gambaran yang hebat dalam diri Gideon, bahwa Gideon adalah pahlawan yang gagah di dalam Tuhan. Daniel adalah kekasih Tuhan, Gideon adalah kekasih Tuhan, saudara adalah kekasih Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah garam dan terang dunia. Kita adalah terang di dalam Tuhan Yesus. Milikilah imajinasi yang besar tentang apa yang Tuhan ingin kamu lakukan, yang kamu bisa capai. Harapkan hal-hal yang besar dari Tuhan. Coba hal yang besar untuk Tuhan. Impikan mimpi yang besar bersama dan untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan, saudara, Gideon dalam keadaan defeated, dikalahkan, ditaklukkan. Daniel dalam keadaan defeated, dikalahkan, ditaklukkan. Dan mungkin saudara juga pernah mengalami hal ini, merasa dikecewakan, merasa dilukai, merasa direndahkan, merasa diremehkan, merasa ditinggalkan, merasa kesepian, hutangnya banyak, tidak ada yang menolong. Saudara, bahkan kita merasa bahwa orang-orang mulai menjauhi kita. Bukan hanya menjauhi, tapi memusuhi kita. Seperti Gideon dalam pikirannya, Midian menjadi musuh, menjadi momok yang luar biasa, membuat dia ketakutan luar biasa. Tetapi ketika dia sudah menemukan kunci rahasianya, yaitu kehadiran Tuhan, the presence of the Lord, bahwa Tuhan hadir untuk menolong. Tuhan hadir, malaikat Tuhan hadir, bukti bahwa Tuhan peduli, bukti bahwa Tuhan mau menyelamatkan, Tuhan mau bertindak. Bagian Tuhan sudah dilakukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih-Nya begitu besar. Bagian kita adalah percaya, bagian kita adalah menerima. Saudara, terima berkat keselamatan, terima berkat pengharapan yang baru, terima berkat hidup yang baru. Di dalam Yesus kita adalah orang-orang yang dibangkitkan, yang percaya Yesus kita sesungguhnya walaupun mati tapi kita bangkit, yang percaya Yesus kita menerima hidup yang sesungguh-sungguhnya. Saudara, dan kita menerima visi yang baru, yaitu visi bangsa-bangsa. Visi kita adalah visi bangsa-bangsa untuk menyelamatkan bangsa-bangsa.
Saya baru-baru ini bertemu dengan orang dari berbagai negara, dari Afrika, dari Eropa Timur, dari Eropa Barat, kemudian dari Middle East, dari Timur Tengah. Saudara, saya merasakan mereka tidak mudah. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan tidak mudah. Mereka menceritakan kesukaran, kesulitan, pergumulan, perjuangan. Tetapi saya melihat di mata mereka bahwa mereka punya iman. Bersama Yesus, it can be done. Bersama Yesus dapat terlaksana. Bersama Yesus mungkin. Saudara, harus menempuh perjalanan yang panjang, harus menempuh padang gurun, harus menempuh sungai-sungai, harus menempuh hutan, menempuh perjalanan yang panjang. Saya bertemu dengan seorang Ukraina, yang negara sedang berperang, dan saya bertanya, apa yang Anda pikirkan tentang negaramu saat ini? Dan orang itu escape from the reality. Saya sudah di luar negeri, kadang saya tidak memikirkan lagi. Tetapi kalau saya memikirkan keluarga di sana, saya menangis. Negara menjadi kosong, menjadi ajang peperangan. Banyak orang yang mengungsi ke berbagai negara yang lebih aman. Saudara, keadaan yang tidak mudah yang kita alami dalam dunia ini, mungkin dalam hal ekonomi saudara juga mengalami defeated, mengalami kebangkrutan. Tadinya saudara tidur di kasur yang empuk, sekarang saudara tidur di tempat yang kurang nyaman. Saudara, mungkin saudara menjadi orang yang sangat perlu ditolong dan dikasih, dan Tuhan peduli. Dan saudara harus mulai bangkit seperti Gideon. Tuhan mau menolong, tapi saudara juga harus mau menolong diri saudara sendiri. Saudara harus mau menerobos keterbatasan-keterbatasan. Saudara harus mulai berjuang. Harapkan hal yang besar. Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Kita harus mencoba hal yang besar. Saudara, perkara-perkara yang besar bagi banyak orang adalah perkara materi, perkara kesenangan dan perkara kemewahan. Tapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, perkara yang besar adalah perkara menyelamatkan jiwa-jiwa. Thy kingdom come, thy will be done. Kerajaan Allah datang, pemerintahan Allah datang, keselamatan datang. Itulah perkara yang besar. Dan Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi obor, pembawa obor, menjadi duta-duta, menjadi orang-orang yang berjuang menyelamatkan bangsa. Maukah saudara memiliki imajinasi yang hebat tentang siapa Tuhan? Siapa Tuhan akan menentukan hidupmu. Ketika engkau menanggap, merespon firman Tuhan, oh engkau Tuhan yang besar, Tuhan dahsyat, dan hidupmu akan berubah. Siapa saudara dalam Tuhan? Serta apa yang Tuhan percayakan kepada saudara untuk dilakukan dalam hidup ini, dalam pelayanan saudara. Dan itu akan menentukan ketika kita bisa dipercaya, kita melakukan bagian kita, sebab Tuhan melakukan bagiannya. Saya berdoa supaya saudara-saudara yang mendengarkan program ini akan menjadi Gideon-Gideon pada zaman sekarang yang menyelamatkan bangsanya. Saya tidak tahu apa yang saudara pikirkan. Bagaimana saya menyelamatkan orang lain? Keluarga saya belum selamat. Mulai dari saudara sendiri, mulai dari keluarga saudara, mulai dari lingkungan yang paling kecil, mulai dari keluarga besar saudara, manapun berada, kabarkan kabar baik bahwa Tuhan adalah juru selamat, Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah penyembuh yang ajaib, Tuhan adalah kebangkitan dan hidup yang memberi pengharapan. Sampaikan kabar baik bahwa hari ini bukan hari yang terakhir, masih ada kesempatan. Saudara gagal hari ini, saudara bangkit hari ini, dan saudara akan berhasil di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati saudara.
berlimpah-limpah. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono. Jika Anda membutuhkan traktat, buklet, dan kursus Alkitab tertulis, dapatkan secara gratis dan cuma-cuma. Hubungi kami sekarang juga di 0877 8801 0003. Sekali lagi di 0877 8801 0003 atau di 022 8600 1244. Sekali lagi di 022 8600 1244. Untuk memberi persembahan dan dukungan dana, Anda dapat mengirimkannya melalui nomor rekening BRI di 013 70 1000 997567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.everyhomeindonesia.com. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Tuhan Yesus memberkati.